Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah para siswa sekalian, siswa SMK Muhammadiyah Bungoro yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Baik, kembali kita lanjutkan pembelajaran PJJ kita, pembelajaran jarak jauh dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir. Untuk kita semua di kelas 12 semester genap di tahun 2001 SMK Muhammadiyah Bungoro. Materinya masih sama yang lalu, bab 4. Ini barangkali pertemuan ketiga. Ya, pertemuan ketiga untuk bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Baik, untuk hari ini materinya yaitu adalah keterkaitan ayat Al-Quran dan hadis tentang demokrasi dan tidak bersifat memaksakan kehendak. Jadi kadang kita ketika bermusyawarah, ketika kita berdiskusi, memutuskan suatu perkara permasalahan, kita biasanya berdebat dan tidak mau mengalah dan seolah-olah memaksakan suatu kehendak. Ternyata di dalam Al-Quran di surah Ali Imran itu kita diperintahkan untuk berlaku lemah lembut. Berlaku lemah lembut di surah Ali Imran ayat 159 ini. Artinya bahwa kita jangan memaksakan kehendak kita. Belum tentu kita punya pendapat itu benar, orang lain salah. Atau kita salah, orang lain benar. Belum tentu. Ya. Makanya kita berlapang dada, berlemah lembut dalam bermusyawarah, memutuskan suatu persoalan. Nah, kita dengarkan dulu bagaimana pendapat para ulama-ulama terdahulu, ya, kontemporer, maupun modern tentang demokrasi. Menerima atau menolak para tokoh-tokoh agama ulama kita terdahulu ini. Ada 4 saja yang kita dengarkan pendapatnya. Yang pertama, Abu A'la Al-Maududi. Menurut beliau, demokrasi itu tidak diterima oleh Islam karena tidak boleh, katanya, rakyat memegang kekuasaan yang besar. Tidak boleh. Tidak boleh rakyat yang menentukan segala hal. Harus ada pemimpin yang memutuskan baik tidaknya suatu perkara. Kalau semuanya ingin rakyat, susah. Kalau Indonesia rakyatnya yang jumlahnya ratusan ribu, ratusan juta, maka susah untuk mempertemukan segala kehendak, segala keinginan. Maka Abu A'la Al-Maududi ini mengatakan tidak mengenal Islam, tidak mengenal paham demokrasi. Yang kedua, ulama kita yakni Muhammad Iqbal. Menurutnya beliau sekulerisme yang menang atas agama. Paham sekulerisme itu paham yang tidak mengenal agama, tidak memaksakan kehendak agama, tidak menjadikan agama sebagai suatu hukum. Itu namanya sekulerisme. Banyak di negara-negara barat yang menganut aliran sekularisme ini. Demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya, tidak beragama, tidak menjadikan agama suatu patokan hukum dalam menjalankan demokrasi pemerintahan di negara itu. Itu dikata Muhammad Iqbal. Nomor 3, pendapat dari Muhammad Imarah. Menurutnya Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak, secara keseluruhan, dan tidak menolaknya juga secara keseluruhan. Artinya ada nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, itulah yang diambil. Jadi ada yang diambil nilai-nilai demokrasinya, namun ada juga yang ditolak. Sebaliknya tidak ditolak semuanya karena ada yang diambil. Itu menurut Muhammad Imarah. Nah, yang keempat, Salim Ali Al-Bahasnawi, menurutnya demokrasi itu ada sisi baiknya yang tidak ada bertentangan dengan
nilai-nilai Islam. Namun ada juga sisi negatif kata beliau yang sangat bertentangan dengan Islam. Nah, itulah yang boleh ditolak. Nah, jadi apa yang memang sesuai dengan Islam pada nilai-nilai demokrasi tersebut, nah silahkan katanya diambil oleh Ali Al-Bahsani. Sisi negatifnya itulah yang kita tidak terima. Nah, itulah untuk keempat pendapat ini berbeda-beda. Nah, terserah kita sesuai dengan surah Ali Imran ayat 189 ini tidak memaksakan kehendak kita yang mana yang paling kita menurut kita yang paling benar, ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak. Baik, dalam Islam ada namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah ini dituliskan konstitusi pertama di dunia yang secara tertulis yang dibuat oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Lebih dari 14 abad yang lalu, sebuah konstitusi sebelum negara membuatnya telah dibuat oleh Rasulullah SAW yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, inilah yang menjadi tugas para siswa di tugas 2 ini. Silahkan para siswa menuliskan isi dari Piagam Madinah mulai pasal 1 sampai pasal 10. Nah, akan dituliskan, difotokan, kirim ke saya sebagai tugas dan daftar hadir penilaian untuk pertemuan ketiga hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.